Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1407. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Utusan Kaisar bercanda, tanah suci kegelapan itu adalah tempat khusus bagi klan gelap kita di benua ini. Itu memelihara bumi, itu adalah tempat yang menyuburkan jalan surga. Bagaimana mungkin bawahan tidak mengetahuinya? Kata Pei Epil. Kalau begitu, tolong bawa aku ke sana, kata Kincen. Ya, baik tuanku, kata Pei Epil. Dia menatap Kincen dengan bingung. Mengapa utusan kekaisaran ingin pergi ke tanah suci kegelapan? Apakah ada yang salah dengan tanah suci kegelapan? Pei Epil bingung di dalam hatinya, tetapi walaupun bingung dia tidak berani untuk bertanya kepada Kincen, dan dirinya pun segera membawa Kincen untuk pergi ke tanah suci kegelapan. Tanah suci kegelapan itu terletak di tengah benua hitam Yu ini, atau disebut juga benua Heiyu. Dalam perjalanannya, Kincen melewati banyak kota dan memperoleh pemahaman baru tentang benua hitam Yu ini. Seperti yang dikatakan oleh Wu Di sebelumnya, benua ini telah sepenuhnya menjadi tempat uji coba bagi klan kegelapan. Orang-orang dari semua ras di sini telah mengembangkan kekuatan kegelapan di dalam tubuh mereka, karena mereka telah dipelihara oleh sumber kegelapan selama bertahun-tahun. Kurang lebih hampir semuanya. Kincen berjalan beberapa saat dan tiba-tiba melihat cahaya ilahi hitam naik ke langit di depannya, dan sebuah dunia luas muncul di depan Kincen. Dunia itu terlihat gelap gulita dan di atas tanah terdapat bebatuan hitam pekat, memancarkan kekuatan asal mula kegelapan. Selain itu, Kincen juga merasakan kekuatan asal mula alam semesta. Mendesis. Seperti apa yang dikatakan oleh Wu Di, tanah suci kegelapan ini sangat aneh dan sebenarnya itu mengandung dua kekuatan yang sangat berbeda. Tuan, ini adalah tanah suci kegelapan, kata Pei Epil. Dia berkata dengan hormat. Siapa itu? Ketika Kincen dan Pei Epil mendekat, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Tiba-tiba dari dunia hitam di depan beberapa sosok muncul. Mereka adalah beberapa orang suci dari klan gelap dengan niat membunuh. Mereka menatap Kincen dan Pei Epil. Tuan, ini adalah penjaga tanah suci kegelapan. Tanah suci kegelapan sangat istimewa. Kecuali klan kegelapan, ras semut lain di benua ini tidak memenuhi syarat untuk masuk, kata Pei Epil. Dia berkata sambil mengeluarkan sebuah token hitam. Ternyata itu inspektur. Ketika para penjaga melihat token hitam ini, mereka langsung terkejut dan segera memberi hormat dengan sangat hormat. Karena utusan inspeksi dapat memeriksa segala sesuatu di benua Heiyu. Itu adalah pengawal pribadi di bawah komando beberapa penguasa tertinggi. Tentu saja mereka, para penjaga, tidak berani menyinggungnya. Cepat keluar dari sini, kata Pei Epil. Dia berteriak pelan, dan para penjaga itu tidak berani tinggal lagi dan mereka lah segera menghilang dalam sekejap. Tuanku, tolong, kata Pei Epil. Dia berkata dengan hormat kepada Kincen. Suara melesat, Kincen pun terbang ke tanah suci kegelapan ini. Begitu Kincen masuk ke sini, Kincen segera merasakan sifat luar biasa dari dunia ini. Asal-usul antara langit dan bumi begitu kaya, sehingga hampir tidak mungkin untuk dibubarkan. Tuan, asal-usul orang-orang dari semua ras yang jatuh di benua hitam Yu setiap tahun akan kembali ke dunia, dan sebagian dari kekuatan mereka akan memasuki tanah suci kegelapan dan menjadi nutrisi dari tanah suci kegelapan, kata Pei Epil. Dia menjelaskan dengan penuh hormat kepada Kincen. Di tanah suci kegelapan terdapat berbagai macam gunung, sungai, yang seperti alam rahasia yang sangat istimewa. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba ada aroma yang kuat di udara, dan di kejauhan cahaya ilahi yang gelap mekar membuat setiap pori-pori Kincen terbuka. Sumber di tubuhnya hendak bergerak seolah-olah itu adalah akan mendidih. Buah dao terbaik. Hati Kincen tergerak. Wewangian ini berarti itu adalah buah dao tingkat atas, dan itu buahnya akan segera lahir. Tuan, wewangian ini seharusnya berasal dari buah gelap teratas yang akan segera matang, kata Pei Epil. Ayo pergi ke sana dan lihat, kata Kincen.
Matanya berkedip dan dia segera bergerak menuju ke tempat aroma itu berasal. Segera kemudian sebuah gunung muncul di depan mereka. Gunung itu tidak terlalu tinggi. Jika Anda melihat sekeliling, Anda dapat melihat puncaknya dan cahaya ilahi yang gelap bermekaran dari lereng gunung. Berhenti. Kincen hendak mendekati gunung tersebut, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Dia lalu menoleh dan lalu melihat bahwa itu adalah seorang pemuda dengan asal muasal kegelapan di tubuhnya. Dia jelas merupakan anggota suku kegelap dan dia sedang menjaga satu jalan menuju gunung. Pada saat ini dia mengangkat kepalanya dengan sangat arogan, dengan ekspresi arogan di wajahnya, dan lalu menatap wajah Kincen dengan penuh penghinaan. Tuanku ada di Gunung Suci mendambakan buah gelap, dan siapa kamu? Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki, kata pemuda itu. Tuanku, kata Pei Epil. Ekspresi Pei Epil berubah dan dia hendak mengambil tindakan. Tetapi segera Kincen mengulurkan tangannya untuk menghentikan Pei Epil. Pemuda di depannya memiliki aura yang sangat muda, tetapi basis kultivasinya luar biasa. Jadi dia secara alami sangat sombong. Namun ini pertama kalinya Kincen melihat keberadaan anggota klan kegelapan yang cukup arogan, yang membuatnya merasa sedikit terharu. Nampaknya klan gelap ini tidak ada bedanya dengan ras manusia, ras iblis dan juga ras lainnya. Datang dari laut kosmik, mereka mengikuti pengaruh orang lain. Dan hampir sama seperti sifat manusia. Dengan mengamati orang-orang ini, Kincen juga dapat memahami beberapa karakteristik orang-orang di klan kegelapan. Melihat hal tersebut, tiba-tiba muncul cibiran di sudut mulut pemuda itu. Kenapa? Kamu masih mau mengambil tindakan? Entah dari mana datangnya orang udik sepertimu yang berpura-pura menjadi hebat di sini. Tahukah kamu siapa orang dewasaku yang ada di gunung ini? Kenapa? Apakah kamu masih tidak ingin keluar? Apakah kamu ingin aku menyeretmu keluar? Kata pemuda itu. Setelah mengatakan itu, aura keagungan yang samar diam-diam memenuhi udara dari tubuhnya. Itu agung dan mendominasi. Mendengarnya, Kincen tidak bisa menahan tawa yang memberinya pemahaman lebih dalam tentang orang-orang dari klan kegelapan. Walaupun klan kegelapan bertentangan dengan alam semesta ini, nyatanya tidak ada perbedaan antara makhluk di kedua dunia tersebut. Mereka hanya memiliki penampilan yang berbeda dan juga aturan yang berbeda, tetapi hati dan sifat itu sama seperti umat manusia dan juga ras iblis dan juga yang lainnya. Kamu masih berani tertawa, kata pemuda itu. Dia berteriak, jika kamu berani melangkah maju, saya akan menembakmu sampai mati, kata pemuda itu. Apa yang bisa kamu lakukan jika saya bersikeras untuk melangkah maju? Sebuah cibiran tiba-tiba terdengar dan lalu sebuah kendaraan luan berwarna gelap terlihat melaju dengan cepat, lalu berhenti secara tiba-tiba. Pengemudi di depan mobil luan tersebut juga nampak seorang pria parubaya yang sangat muda, yang cukup tampan dan juga memancarkan aura yang sama, yaitu aura kegelapan. Dan yang menarik adalah kereta luan di depannya itu adalah seekor burung phoenix yang memancarkan aura gelap. Burung phoenix ini dipenuhi dengan aura Tuhan dan jelas berasal dari klan kegelapan. Namun Kincen merasakan sebagian asal-usul alam semesta dari burung phoenix ini. Hal ini membuat Kincen berubah warna. Dilihat dari manapun, burung phoenix ini adalah makhluk dari klan kegelapan. Namun sebenarnya ia dapat bertahan hidup di dunia ini. Sepertinya rencana klan kegelapan telah mengalami kemajuan besar. Anda, Black Lip. Melihat pemuda ini yang menghalangi Kincen, ekspresinya tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan. Ternyata Pri Shen Huang yang telah tiba. Tidak sopan, tidak sopan. Jika kamu mengetahuinya, keluar dari sini. Pemuda yang dikenal sebagai Black Lip itu berkata dengan nada yang menghina. Hei, aku menghormati Pri Shen Huang dan keluarga Kaisar Dewa, tetapi bukan menghormati kamu, kata pemuda itu. Dia berkata dengan wajah yang pucat. Tuanku Tianhe berasal dari keluarga Tianhe dan dia setenar Pri Shen Huang. Kenapa aku tidak bisa arogan? Mendengar itu, Heye itu tersenyum bangga. Bagaimana putra suci Tianhe bisa disejajarkan dengan Pri saya? Benar-benar sebuah berkah bagi wajah Anda. Sombong. Pemuda sebelumnya sangat marah. Dia berteriak dan marah dan segera mengambil tindakan, dan dengan sebuah ledakan, aura Tuhan yang menakutkan memenuhi udara dan lalu menyerang mobil luan tersebut dengan paksa. Sangat berani. Boom. Sebuah telapak tangan langsung ditembakkan dari mobil luan tersebut. Sebuah tangan ramping itu seperti batu giok itu sangat lembut, tetapi itu membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Boom. Di bawah
tangan yang lembut itu, pemuda itu seketika langsung pingsan, dan tubuhnya seketika berlumuran darah. Jubahnya juga langsung pecah berkeping-keping, dan terdapat noda darah di sudut mulutnya, dan pemuda itu jatuh dengan keras ke tanah. Heye, naiklah, gunung. Buah dewa kegelapan akan segera matang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Suara jernih terdengar dari mobil Wan tersebut itu sangat menyegarkan. Namun juga suaranya itu membawa kesombongan yang tak ada habisnya, dan suaranya itu juga sedingin gunung es. Ya, baik Tuan Putri Shen Huang, kata Heye. Dia setuju dengan hormat, menatap pemuda yang tergeletak di tanah dengan senyuman menghina di wajahnya, dan kemudian menyalakan kereta luannya lagi. Tiba-tiba burung Phoenix gelap itu menjerit panjang, dan kemudian mereka berangkat lagi dan lalu menuju ke arah gunung. Tuan, keluarga Tianhe dan keluarga Kaisar Dewa masing-masing itu adalah keluarga di bawah pimpinan Tuan Sikong dan Tuan Sihen, kata Pei Epil. Dia diam-diam menyampaikan pesan bahwa kedua keluarga bangsawan ini jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan keluarga yang sebelumnya dibantai oleh mereka. Tentu saja di hadapan yang mulia Kaisar utusan, keluarga itu hanyalah semut. Pada saat ini pemuda yang tersingkir oleh peri Phoenix ilahi bangkit karena malu. Pemuda itu nampak menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya. Dia melirik, dan ketika dia melihat Qin Chen dan Pei Epil, dia tidak bisa menahan ekspresi marah dan berteriak. Kalian berdua, lihat bagaimana menurut Anda, apakah Anda telah lelah hidup? Pemuda itu sangat marah, tetapi dia tidak tahu bahwa tidak mungkin membalas dendam kepada peri ilahi Phoenix sebelumnya, yang membuatnya semakin tidak bahagia dan ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Qin Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, "Sepertinya aku tidak mengganggumu kan?" kata Qin Chen. "Hah, kamu menghalangi jalanku. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa terluka sebelumnya?" kata pemuda itu. Pemuda itu jelas-jelas ingin melampiaskan amarahnya kepada Qin Chen. Dia berteriak dengan marah dan keras. Dia langsung meraih Qin Chen dengan telapak tangannya. Boom, terlihat kelima jarinya berubah menjadi bilah tajam. Pukulan ini bukan untuk menjatuhkan Qin Chen, tetapi untuk merenggut nyawa Qin Chen. Namun melihat itu, Qin Chen mencibir dan lalu melambaikan tangannya dengan santai. Dan lalu dengan keras, aliran cahaya gelap yang menakutkan meledak. Dan kemudian terdengar suara hembusan dari cahaya hitam yang melintas. Pemuda itu tiba-tiba berteriak, "Tidak!" Saat berikutnya, tangan kanan pemuda itu seketika terpotong dan tangan kanannya langsung jatuh ke tanah dan lalu berubah menjadi abu. "Anda!" kata pemuda itu. Dia berteriak, ekspresinya menyakitkan dan dia penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka pria rendah hati di depannya ini ternyata bisa begitu sangat menakutkan. Qin Chen menatap pemuda itu dan lalu mencibir, "Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu." Mendengar itu, pemuda itu menatap Qin Chen dengan tajam dan tiba-tiba berkata, "Kamu tunggu saja nanti." Begitu selesai mengatakan itu, pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya. Dan lalu pemuda itu menghilang di kaki gunung dan lalu terbang menuju gunung. "Tuanku, mengapa Anda harus melakukannya sendiri?" kata Pei Epil. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Jika orang ini menyinggung tuanku, bunuh saja dia secara langsung," kata Pei Epil. "Hei, bagaimanapun juga dia adalah anggota klan gelapmu. Itu cukup untuk memberinya pelajaran. Mengapa harus membunuhnya?" kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Tuanku, mohon berbaik hati," kata Pei Epil. Dia membungkuk lagi dan tergerak tak terkira, seperti yang diharapkan dari utusan yang mulia Kaisar. "Ayo pergi," kata Qin Chen. Dia membersihkan dengan bajunya dan lalu berjalan lurus menuju gunung. Dia juga cukup penasaran dengan buah dewa gelap ini. Perlu dicatat bahwa setelah mengambil buah dewa gelap ini, klan gelap dapat bergabung dengan jalan surgawi alam semesta ini. Apa yang dipikirkan Qin Chen adalah apakah dia bisa berevolusi menjadi sumber kegelapan yang sebenarnya setelah mengambil buah dewa gelap ini. Bagaimanapun juga aura gelap pada dirinya sekarang berevolusi menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan. Namun kekuatan darah Raja Kegelapan terlalu istimewa dan terlalu mencolok. Maka Qin Chen tidak bisa menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan setiap saat. Tetapi jika Qin Chen dapat mengambil buah dewa gelap ini, maka Qin Chen dapat mengembangkan asal-usul gelap lainnya, yang merupakan cara untuk menyembunyikan diri Qin Chen di antara klan kegelapan. Memikirkan hal ini, Qin Chen berjalan perlahan menuju gunung suci yang gelap ini. "Tuan, apa yang kamu..."
Gumam Pei Epil, mungkinkah kaisar utusan tertarik dengan buah dewa gelap ini? Sebagai utusan kekaisaran, jika Anda menginginkan buah dewa gelap, Anda hanya perlu mengucapkan sepatah kata. Dan saya khawatir Tuan Sikong, Tuan Sihen, dan orang dewasa lainnya akan bersemangat untuk mengirimkan buah gelap kepada Tuan utusan kaisar. Namun kemudian Pei Epil berkata mungkin utusan kaisar ingin tahu apakah ada masalah di benua hitam Yu yang dikendalikan oleh Tuan Sikong dan Tuan Sihen. Selanjutnya Qin Chen berjalan menuju Gunung Suci itu selangkah demi selangkah. Qin Chen berpikir sejenak, tidak peduli apakah buah gelap itu berpengaruh padanya atau tidak. Selama dia naik gunung dan tertarik kepada buah gelap itu, dia pasti akan bertarung dengan pemilik sebelumnya dan memperebutkannya dengan orang lain. Saya mendengar bahwa ada banyak jenius klan kegelapan di Gunung Suci ini. Saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh beberapa jenius klan kegelapan dan melemahkan kekuatan klan kegelapan. Apapun yang terjadi, buah dewa gelap di Gunung Suci kegelapan harus dihancurkan agar para jenius dari klan kegelapan tidak dapat menyadari asal-usul alam semesta ini. Tentu saja yang paling diharapkan oleh Qin Chen adalah buah gelap ini juga akan berpengaruh kepadanya. Karena dengan cara ini Qin Chen bisa sepenuhnya menghilang ke dalam klan kegelapan dan menyamar. Dan Qin Chen tidak perlu khawatir akan terekspos bahkan jika dia bertemu dengan pemimpin tertinggi klan kegelapan. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa untuk tidak sangat menantikannya. Dia berpura-pura menjadi anggota klan kegelapan tidak hanya untuk membunuh beberapa anggota klan kegelapan, atau hanya untuk menyamar saat dia melakukan perjalanan di benua ini, tetapi juga untuk mengasah dirinya menjadi lebih kuat. Saat ini basis kultivasinya tertahan di puncak Tianjun, dan Qin Chen hanya selangkah lagi menuju ranah Supreme. Tetapi pada langkah ini Qin Chen bisa merasakan bahwa tidak mudah baginya untuk bisa menerobos. Namun jika Qin Chen bisa mengendalikan aturan klan kegelapan ini, itu akan sangat membantu Qin Chen untuk bisa menerobos ke ranah Supreme. Bagaimanapun klan kegelapan itu adalah kekuatan yang kuat dari Laut Kosmik. Qin Chen kemudian dengan hati-hati membandingkan aturan alam semesta ini dan klan kegelapan. Di bawah aturan yang sama, klan kegelapan tidak lebih lemah dari aturan alam semesta ini, dan bahkan lebih kuat sampai batas tertentu. Karena sejarah klan kegelapan bahkan lebih panjang dan mungkin ada lebih dari satu orang di ranah transenden dari klan kegelapan mereka. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi syarat untuk bisa menyerang alam semesta ini? Berikan contoh sederhana saja, orang kuat manapun di alam semesta ini selama dia memiliki kekuatan kegelapan, maka itu akan mampu mengeluarkan kekuatan yang jauh melebihi tingkat kultivasinya sendiri pada saat-saat kritis. Bukankah ini berarti bahwa kekuatan klan kegelapan sampai batas tertentu memang menguasai alam semesta ini? Tentu saja ini juga hanya tebakan Qin Chen, dan dia membutuhkan lebih banyak contoh untuk memverifikasi tebakannya. Berpikir di dalam benaknya, Qin Chen berjalan perlahan menuju gunung. Qin Chen tidak sombong dan juga tidak terburu nafsu. Tampaknya Qin Chen melakukannya dengan tangan yang sangat bebas, tetapi kenyataannya, Qin Chen memahami jalan Gunung Suci yang gelap ini setiap langkah yang diambilnya. Setelah memasuki Gunung Suci ini, Qin Chen sudah memahaminya. Gunung Suci yang gelap ini memang tidak tinggi namun sangat menjulang tinggi, itu megah dan memiliki suasana yang tak terlukiskan. Di saat Qin Chen berjalan, perasaan aneh muncul di hatinya, seolah-olah ada kekuatan misterius yang Seolah-olah ada kekuatan misterius yang ingin dia berlutut dan beribadah dengan tulus, seolah-olah dari lubuk jiwanya ingin Qin Chen menyerah. Namun Qin Chen menus dingin. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan Qin Chen tidak akan terkalahkan di masa depan. Bahkan leluhur iblis abis pun tidak akan bisa membuatnya menyerah, apalagi berlutut. Bagaimana mungkin saat ini Qin Chen bisa berlutut di kaki gunung ini? Namun Qin Chen memang memiliki banyak makhluk. Namun Qin Chen memang melihat banyak makhluk benar-benar sedang berlutut di tepi jalan pegunungan. Makhluk-makhluk ini semuanya berpenampilan aneh. Di antara mereka, burung Phoenix hitam, Luan dari Pri Phoenix ilahi sedang merangkak di tanah, mengungkapkan perasaannya dengan wajah dengan wajah penuh kesolehan dan juga bahkan fanatisme. Qin Chen langsung mengerti bahwa mereka yang berlutut seharusnya adalah tunggangan atau pelayan dari banyak orang jenius di Gunung Suci ini. Hal ini membuat Qin Chen terdiam. Di sini pemuda itu sebelumnya telah mengatakan bahwa non keajaiban dari klan kegelapan tidak bisa masuk. Tetapi tunggangan mereka bisa menikmati peluang di sini.
dan anggota klan kegelapan biasa itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk muncul. Hierarki klan kegelapan tampaknya sangat ketat. Gunung suci itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, tetapi karena paksaan ini, Qin-Chen berjalan sangat lambat. Dia menyadari kekuatan ini sedikit demi sedikit dan tidak sampai setengah jam kemudian Qin-Chen telah mencapai puncak gunung. Lalu apa yang muncul di depan Qin-Chen itu adalah platform besar. Tampak banyak orang berkumpul di sana. Lingkaran terluarnya banyak, minimal ratusan, sedangkan lingkaran dalam itu lebih kecil, hanya sekitar belasan orang. Seluruh platform sangat sederhana dan gelap, memberikan perasaan tidak nyaman dan suram kepada orang-orang. Pada platform batu terdapat garis-garis hitam yang aneh. Garis-garisnya sederhana dan memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Begitu Qin-Chen melihat garis itu, matanya membeku, karena pola ini sebenarnya adalah formasi terlarang dan levelnya sangat menakutkan, setidaknya itu level supreme. Kuncinya adalah bahkan Qin-Chen terlihat sedikit pusing dan tidak mampu menahan kalimat ini. Mendesis, hal ini pun membuat hati Qin-Chen bergetar dan dia menghirup udara dingin. Qin-Chen sudah mendapatkan banyak pemahaman tentang pembatasan yang diberlakukan oleh klan kegelapan di luar benua hitam Yu. Berbicara secara logis, pembatasan supreme biasa tidak akan bisa membuat Qin-Chen merasa seperti ini. Tetapi formasi besar pembatasan di depannya itu sebenarnya membuat Qin-Chen sangat bingung. Ini menunjukkan bahwa formasi terlarang ini jelas tidak dibuat oleh orang-orang biasa dari klan kegelapan. Tetapi setidaknya itu adalah dibuat oleh ahli supreme puncak. Bahkan, ahli itu masih ahli terbaik di antara level supreme. Qin-Chen menjadi tenang mengikuti formasi dan melihat ke atas, lalu melihat pohon hitam kuno di tengah platform batu.